Cara paling aman untuk tidak terpengaruh adalah tidak membaca ataupun tidak mendengar omongan mereka in the first place kan gitu loh. Ya. Selamat malam untuk Anda semua listeners yang sudah ready dan juga standby mendengarkan program Smart NLP. Seperti biasa dengan the one and only Pak Hing. Hai Pak Hing, selamat malam. Malam. Kabar gimana Pak Hing, sehat? Sehat, semoga kita semua sehat, semoga amin amin sehat-sehat. Yes, kita harapkan semuanya sehat ya, baik dari sisi mental, fisik, dan juga pastinya kehidupan bersosial kita nih. Nah, hari ini menarik nih Pak Hing, 4 tips tidak mudah terpengaruh omongan orang gitu ya. Ini terlebih di masa pandemi COVID-19, kita kan lebih banyak berinteraksi secara sosial, media sosial gitu ya, secara daring gitu. Tapi kita justru lebih mudah nih Pak Hing untuk percaya ataupun terpengaruh omongan orang, terlebih nih di grup-grup WA, di grup-grup Facebook, ini kita sering banget nih terpengaruh terlebih omongan-omongan yang nggak benar. Ini sebenarnya gimana sih otak kita mencerna ataupun otak kita melihat omongan-omongan orang dari luar ke dalam, Pak Hing? Karena ya secara sosial gitu loh, kita kan ingin di-accept ya. Gitu loh. Jadi, kita merasa bahwa diterima orang lain itu berarti salah satunya adalah kita perfect gitu loh. Kita merasa social approval, jadi kita ingin kalau bisa ada komentar baik mengenai kita di mana-mana gitu loh. Karena itu kadang-kadang kita kepo aja gitu loh. Dia ngomong apa sih mengenai gue? Gitu. Karena kita ingin perfect. Itu pun kalau diomongin loh ya. Kalau diomongin, iya ya. Seperti yang Pak Hing bilang, kita punya kecenderungan ingin diterima gitu ya. Jadi kadang kita tuh kepo dan juga penasaran sebenarnya orang ngomongin kita itu apa sih dan pandangannya seperti apa sih gitu ya. Tapi mungkin sebelum kita berbincang lebih lanjut lagi Pak Hing, sepertinya langsung aja kita ke tips yang pertama ya. Gimana caranya supaya tidak terpengaruh, Pak Hing? Silakan. Jadi ini langsung saya mau asumsikan begini, karena judul kita itu tidak mudah terpengaruh omongan orang. Ini berarti ada preasumsi bahwa kita diomongin gitu kan. Ya. Dan ada preasumsi juga oleh orang-orang tertentu gitu loh. Ya, karena memang kalau ada orang-orang tertentu yang ngomongin kita yang terpengaruh banget. Sementara ada orang yang kalau mereka ngomong juga kita siapa sih dia gitu ya. Nah, tetapi ada orang-orang tertentu yang memang kita khawatir omongin kita gitu. Nah, itu yang mengganggu produktivitas tadi kita, Audrey ya. Jadi tips yang pertama ini saya langsung aja dengan khas NLP 5 indera kita. Khususnya karena ini menyangkut omongan, itu ada 2, itu visual dan auditory ini. Nah, cara paling aman, Audrey, untuk tidak terpengaruh omongan orang adalah tidak mendengar omongan mereka dan tidak membaca komentar mereka. Itu dulu kan. Paling aman. Karena ada yang bilang begini, wah Pak, tapi saya orangnya kuat mental Pak, saya pengen tahu. Aduh, ngapain? Kepo ya. Jadi cara paling aman untuk tidak terpengaruh adalah tidak membaca ataupun tidak mendengar omongan mereka in the first place kan gitu loh. Nah, saya tahu ada yang ingin merasa bahwa dia mentalnya kuat, pengen tahu dan lain-lain. Tapi itu akhirnya justru setelah saya baca malah mengganggu saya kan. Nah, informasi yang masuk ke mata dan telinga itu tidak 100% mengganggu kita tuh nggak mungkin. Dan, kalau misalnya kita tidak ingin terganggu, ya jangan mengganggu diri gitu loh. Jadi kalau ada orang yang kepo, soalnya aku pengen tahu hari ini di komentarnya apa sih mengenai gue, diliatin. Baca, terus juga didengerin. Untuk apa? Nah, ini tips 1 yang pertama. Makanya saya pernah sebut dulu, saya lupa di Smart NLP yang keberapa, kebijakan 3 monyet itu loh, Audrey. Tutup mana? Gampang ada itu aja udah. Jadi bagaimana caranya supaya saya tidak mudah terganggu? Ya udah, jangan didengerin, stop, udah. Kerjain yang lain, dan kalau Anda bilang bahwa itu ada orang tertentu dengan nama tertentu di sosial media tertentu yang kita anggap mengintimidasi dengan omongannya, ya udah stop baca, stop dengerin. Itu aja. Gitu loh. Anehnya kita tidak ingin terganggu, tapi kita mengganggu diri kita dengan membaca dan dengerin terus. Ini yang aneh loh dari manusia nih. Ini aneh nih. Coba saya pakai contoh begini deh, Audrey. Lagi misalnya di mobil ya. Lagi di mobil nih, terus nyetel radio, terus ada seorang figur atau tokoh yang omongannya Audrey nggak seneng.
Pokoknya orang ini pendapatnya Audrey nggak suka dah ya. Nah, lagi nyetir di radio, terus ada orang ini ngomong pidato ataupun dia wawancara gitu kan. Nah, ingat, saya kasih tahu nih, omongannya, pendapatnya Audrey tidak pernah setuju. Nah, sekarang, kalau Audrey lagi di mobil, lagi nyetir radio ini, Audrey ngapain kira-kira? Biasanya cari tahu nggak sih, Pak Heng? Itu kan Natural gitu ya. aturannya kan dimatiin. Ah, orang ini apa sih mengganggu aja dimatiin. Kita enggak. Ngomong-ngomong, dia ngomong apa sih? Digedein. Oke. Nah, setelah dia ngomong, wah, ini orang ngaco nih, nggak bisa, nggak bener nih. Terganggulah perjalanan kita. Ya. Sampai di kantor, lu nggak bakal percaya tadi gue denger di radio. Ya, siapa suruh denger? Inilah tips yang pertama yang paling simple, Audrey. Di muka. Aha. Stop dengerin, stop baca. Kalau memang kita akan terganggu oleh omongan someone, pendapat seseorang, stop baca, stop dengerin. That's it. Oke. Cukup simpel tapi realitanya sangat 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 susah banget ya, Pak Hing ya. Nanti kita akan berbincang lagi lebih jauh mengenai omongan orang ya. Gimana sih caranya dan juga pastinya kata-kata pengaruh-pengaruh yang seperti apa yang seharusnya kita hindari ya, Pak Hing. Setelah ini juga kita akan bahas.